Oke, selamat siang Keizo. Hari ini Misafi akan mengajarkan pelajaran pendidikan Pancasila ya. Kita masuk ke bagian 4, unit 2. Ya. Nah, di sini ada wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain ya. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia itu menjadi rebutan negara lain. Ya. Nah, hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Lautan Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintah Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasannya yang diambil dari berbagai sumber. Karena Indonesia ini terlalu banyak pulau ya. Nah, Indonesia disebut juga dengan 1000 pulau. Pulau kecil-kecil banyak sekali, bahkan banyak beberapa pulau yang tidak ada penghuninya. Ya. Jadi di situ mungkin menjadi suatu kesempatan untuk negara lain mengakuinya. Karena di setiap pulau itu dia memiliki hasil alam yang mungkin banyak orang yang nggak tahu atau yang benar-benar sangat bermanfaat ya untuk setiap negara. Contohnya soal Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah sengketa Indonesia dan Malaysia atau pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan oleh Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia memang mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negara jiran diuntungkan dengan alasan chain of title atau rantai kepemilikan dan argumen ya, yang menyatakan kedua pulau ini lebih banyak dikelola oleh Malaysia ya, menunjukkan kedua pulau itu sebagai terra nullius atau tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Melayu ya. Mungkin daerah Sipadan dan Ligitan itu lebih dominan orang-orangnya orang-orang Melayu, orang Malaysia ya. Jadi pulau tersebut itu memang berada di garis perbatasan. Nah, mengapa bisa lepas dari Indonesia? Dan itu karena pulau tersebut mungkin lebih banyak yang mengelola orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia tersebut ya. Miss, kenapa nggak dari dulu perbatasannya pulau-pulau? Nah, itulah karena termasuk 1000 pulau Indonesia ini, jadi banyak pulau yang tidak berpenghuni ya. Disebutkan tadi seperti pulau tak bertuan ya, tidak ada penghuninya
sekali ada yang penghuni kita nggak tahu termasuk ke negara mana, karena orang pendatang kita kan juga nggak tahu, dia hanya datang bertempat tinggal di sana ya. Semakin banyak orang-orang datang ke sana, lama kelamaan mungkin antar negara kan curiga, lalu mereka memastikan ini pulau siapa, seperti itu. Terjadilah perebutan wilayah si Padan dan Ligitan tersebut ya. Terus ada juga Blok Ambalat ya. Blok Ambalat, perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak akhir tahun 1960 tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negara jiran tersebut, negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Tentang dua pulau Sipadan dan Ligitan tadi sudah mereka menangkan, sudah mereka dapatkan, terus Blok Ambalat juga mau mereka ambil, tapi nggak semudah itu ya, karena batas wilayah itu juga penentuannya ke dunia ya, internasional. Sejak akhir tahun 1960 tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut, negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Nah, di situ aja kita sudah melihat ya kecurangan mereka. Mereka masuk ke wilayah kita, baik itu darat, udara, maupun lautan. Mungkin kalau di darat akan kelihatan ya, karena ada perbatasannya. Nah, kalau yang di laut perbatasannya mungkin nggak terlalu nampak ya. Dia akan lebih nampak cenderung ke menggunakan satelit ya, wilayah satelit di perbatasannya ya, seperti itu. Nanti akan otomatis terlihat di jaringan tempat kita. Nah, bahwasanya ada kapal yang masuk di wilayah kita, seperti itu. Mungkin kalau kapal-kapal nelayan kita masih ini ya, masih kita toleran ya. Tapi kalau untuk daerah orang luar negeri masuk meskipun kapal nelayan akan diperketat, akan dilarang ya. Kenapa? Banyak dampak-dampak yang mempengaruhi ke daerah kita. Mungkin kemungkinan orang tersebut akan melakukan transaksi apa, seperti itu. Jadi benar-benar diawasi ya daerah perairan. Contohnya kayak kapal laut dari Malaysia mungkin melebihi batas wilayah ke Indonesia. Jadi tentara-tentara kita yang bagian penjagaan itu, daerah perairan itu, dia akan langsung menuju ke lokasi ya, dan memperjelas kapal yang dikemudikan itu kapal dari daerah mana, terus siapa pemiliknya, itu akan diperjelas ya, karena kita nggak mau terjadi seperti yang sudah ya, Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah orang itu ya. Jadi kalau bisa kita sebagai warga Indonesia, apalagi Keizo mungkin masih sekolah ya, jadi alangkah baiknya kita memupuk diri ya, memupuk diri kita, jiwa kita untuk mencintai tanah air. Gimana caranya? Saya harus mencintai tanah air, akan mempertahankan batas wilayah saya ya, seperti itu. Siapa tahu kelak ke depannya Keizo atau kawan-kawan Keizo itu menjadi salah satu TNI atau kepemerintahan yang mengatur batas wilayah Indonesia ya. Jadi dimana kita harus tahu batas-batas wilayah itu yang mana aja, sampai di mana aja ya, apa batas-batasnya yang kita harus tahu ya. Nah, kita juga nggak boleh serakah untuk mengambil wilayah orang lain, seperti halnya Kalimantan dan Malaysia ya, bagian atas Kalimantan itu mereka satu pulau ya, satu pulau, mereka hanya